Perkenalkan, nama saya Angelik Erlani Oce dengan NIM 20030202066, kelas C semester 1, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas materi dari tugas Sosiologi Review buku 11 dengan judul buku Kota dan Masyarakat, pengarang Nancy Kwiatkowski, penerbit Blackwell, tahun terbit 2005 dan jumlah halaman 287. Berikut adalah pengantarnya. Diketahui bahwa dalam bacaan buku ini dibagi menjadi 4 bagian yang mengeksplorasi 4 pendekatan utama ke kota. Bagian pertama membahas perspektif teoritis dan perdebatan di antara para sarjana perkotaan. Bagian kedua mengeksplorasi dampak ekonomi global terhadap kota. Bagian ketiga menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Bagian terakhir menjelaskan beberapa masalah utama dan pilihan kebijakan publik. Pendahuluan ini menyiapkan panggung untuk bacaan dengan membahas keseluruhan konteks sosiologi perkotaan di 4 bidang yang memiliki koleksi. Diikuti dengan daftar referensi kunci untuk bacaan lebih lanjut. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiolog Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan untuk audiens yang berbahasa Inggris. Sosiolog Prancis mencoba memahami hubungan antara pasar real estate, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lainnya adalah karya ahli geografi dan sosiolog Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal dengan ekonomi politik. Penulis juga mengatakan bahwa pendahuluan di atas didasarkan pada karya-karya yang dikutip di bawah ini yang menjadi landasan bagi isu-isu yang diangkat dalam buku ini. Pada buku ini terdapat 4 bagian yang masing-masing memiliki subbabnya masing-masing sehingga terdapat 20 bab. Berikut adalah pembahasannya. Bagian 1 membahas tentang perspektif teoritis terbaru tentang kota dan masyarakat. Dibahas juga tentang kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik tempat. Definisi konvensional dari kota, tempat perkotaan atau metropolis telah menghasilkan analisis konvensional dari sistem perkotaan dan masalah sosial berbasis perkotaan. Biasanya dapat dilacak pada rumusan klasik dan sebagai masuk akal Wirth tentang angka, kepadatan, dan heterogenitas. Untuk memahami tempat yang agak terpisah dari dimensi penting struktur sosial, kekuasaan, dan hierarki kelas sosial. Akibatnya, penelitian sosiologis yang didasarkan pada definisi tradisional tentang apa itu tempat perkotaan memiliki relevansi yang sangat kecil dengan aktivitas aktual sehari-hari dari mereka yang berada di puncak struktur kekuasaan lokal yang prioritasnya menetapkan batas-batas di mana keputusan-keputusan mempengaruhi tata guna lahan, anggaran publik, dan kehidupan sosial perkotaan ikut dibuat. Belum terlalu terlihat dari beasiswa ilmu sosial perkotaan bahwa tanah bahan dasar tempat adalah komunitas pasar yang menyediakan kekayaan dan kekuasaan. Penulis juga berspekulasi bahwa esensi politik dan ekonomi dari hampir semua lokalitas tertentu dalam konteks Amerika sekarang adalah pertumbuhan. Penulis lebih lanjut berpendapat bahwa keinginan untuk tumbuh memberikan motivasi operasi kunci menuju konsensus bagi anggota elit lokal yang dimobilisasi secara politik, betapapun pemecahan mereka pada masalah lain, dan bahwa kepentingan bersama dalam pertumbuhan adalah kesamaan utama di antara orang-orang penting di lokasi tertentu, setidaknya sejauh mereka memiliki tujuan lokal yang penting sama sekali. Lebih lanjut, keharusan pertumbuhan ini merupakan kendala paling penting atas pilihan yang tersedia untuk inisiatif lokal dalam reformasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa esensi lokalitas adalah operasinya sebagai mesin pertumbuhan. Adapun pembahasan tentang terstrukturisasi perkotaan, pandangan kritis oleh John R. Logan dan Todd Swanstorm. Menurut Logan dan Swanstorm, baik teori konservatif maupun neo-Marxis mencirikan kota-kota tidak mampu mengubah kekuatan ekonomi global. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturisasi
ekonomi akan membawa perubahan positif dari waktu ke waktu. Neo-Marxis berpendapat bahwa perubahan global dalam ekonomi kapitalis telah menyebabkan transisi dalam rezim sosial ekonomi negara-negara industri dan Fordisme ke produksi fleksibel. Kedua garis pemikiran tersebut menggambarkan perubahan ekonomi global sebagai hal yang tak terhindarkan dan oleh karena itu tidak tunduk pada intervensi di tingkat lokal. Dalam istilah sosiologis, mereka menekankan struktur di atas agensi, mendasarkan argumen mereka sebagian pada keterkaitan jenis investasi model tertentu menurut Clavel dan Kleinwinski. Mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver daripada biasanya diasumsikan. Kota dengan ekonomi pelayanan yang kuat misalnya mengakui modal itu tidak akan terbang ketika diminta untuk berkontribusi pada persamakmuran dan telah memberlakukan kebijakan ketertarikan yang dirancang untuk mendistribusikan kembali beberapa manfaat pertumbuhan. Adapun pembahasan ruang dan status sepanjang sejarah dan lintas budaya, tata ruang, arsitektur, dan geografis telah memperkuat perbedaan status antara perempuan dan laki-laki. Taktik kecil tentang habitat dilihat melalui lensa dan gender dan status adalah subjek dari pertanyaan ini. Perempuan dan laki-laki dipisahkan secara spesies dengan cara yang mengurangi akses perempuan ke pengetahuan, dengan demikian memperkuat status perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pembagian kerja dalam masyarakat non-industri secara bersamaan spesies dan gender. Laki-laki dan perempuan cenderung melakukan tugas berbeda yang dibagi secara konsisten sesuai stereotip para gender. Laki-laki berburu dan perempuan memasak dan merawat anak-anak menurut Murdoch dan Crawford tahun 1973. Karena perburuan biasanya terjadi jauh dari tempat tinggal, sementara memasak dan pengasuhan anak terjadi di dekatnya, perbedaan spesies merupakan bagian integral dari pembagian kerja berdasarkan gender. Yang berikut yaitu bagian kedua, membahas tentang globalisasi dan dampaknya pada kota. Adapun pembahasan tentang tinjauan kota global, Saskia Session. Titik lokal dari studi ini adalah bahwa kombinasi penyebaran spesies dan integrasi global telah menciptakan peran strategis baru bagi kota-kota besar. Di luar sejarah panjang mereka sebagai pusat perdagangan dan perbankan internasional, kota-kota ini sekarang berfungsi dalam 4 cara baru. Pertama, sebagai titik komando yang sangat terkonsentrasi dengan organisasi ekonomi. Kedua, sebagai lokasi utama untuk keuangan dan untuk perusahaan jasa khusus yang telah menggantikan manufaktur sebagai sektor ekonomi utama. Ketiga, sebagai tempat produksi, termasuk produksi inovasi dalam industri unggulan tersebut. Dan keempat, sebagai pasar untuk produk dan inovasi yang dihasilkan. Perubahan dalam fungsi kota ini berdampak besar pada kegiatan ekonomi internasional dan bentuk perkotaan. Kota ini memusatkan kendali atas sumber daya yang luas, sementara keuangan dan industri jasa khusus telah merestrukturisasikan tatanan sosial dan ekonomi perkotaan. Dengan demikian sebuah kota jenius baru telah muncul. Dibahas juga tentang realitas perkotaan baru dari Roger Waldinger. Menurut Waldinger, imigran dan pekerja Afrika Amerika telah mengembangkan ceruk etnis yang berbeda di antara tenaga kerja. Pandangan baru cenderung mengelompok di industri yang ditinggalkan oleh kelompok imigran lama, seperti manufaktur pakaian, toko serba ada, restoran, dan jasa rumah tangga. Orang Afrika Amerika telah mengembangkan ceruk dalam pekerjaan sektor publik, seperti pekerjaan dan pengajaran pegawai negeri, kelompok pekerjaan yang lebih terbatas dan membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang substansial. Adapun pembahasan kembalinya sweet shop menurut Edna Bonaritz dan Richard P. Applebaum. Apa sebenarnya sweet shop? Sweet shop biasanya didefinisikan sebagai pabrik atau operasi pekerjaan rumah yang terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum, biasanya tidak pembayaran upah minimum atau lembur, dan berbagai pelanggaran peraturan dan kesehatan keselamatan. Menurut definisi ini, banyak pabrik garmen di Los Angeles adalah pabrik pembuat keringat. Dalam sebuah survei sampel yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Januari 1998, 61% dari perusahaan garmen di Los Angeles ditemukan melanggar peraturan upah dan jam kerja. Pekerja digaji kurang dari
73 juta US dollar per tahun. Pelanggaran kesehatan dan keselamatan tidak diteliti dalam studi tersebut, tetapi dalam survei diselesaikan pada tahun 1997, 96% perusahaan ditemukan melakukan pelanggaran, 54% dengan definisi yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Kapitalisme global baru sering disebut-sebut karena apa yang disebut dengan fleksibilitas. Dekade 1980 sampai dengan 1990-an telah digambarkan sebagai post-Fordist, yaitu penulis telah bergerak melampaui pabrik produksi massal yang besar membuat produk standar di lini perakitan ke sistem di mana sejumlah kecil barang khusus dibuat untuk pasar konsumen yang semakin beragam. Di luar sistem kontrak seperti itulah sweatshop lahir. Apa yang memberikan fleksibilitas luar biasa bagi pabrikan menyediakan pekerjaan yang tidak stabil, kerusakan dan kondisi yang sering terjadi kasar bagi para pekerja. Gagasan bahwa pabrik yang lebih kecil yang membuat barang khusus untuk pasar yang lebih murah berarti bahwa para pekerja lebih terlatih dan memiliki lebih banyak tanggung jawab tidak berhasil bagi sebagian besar para Jerman. Sebaliknya, mereka terus terlibat dalam tugas gaya Fordist yang sangat berulang dan membosankan dilakukan dengan kecepatan tinggi. Tetapi karena mereka tidak lagi bekerja di fasilitas produksi yang besar dan terpusat, jauh lebih sulit bagi mereka untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja. Selain itu, mobilitas industri membuat tugas serikat pekerja menjadi besar karena pabrikan tidak dengan mudah mengalihkan produksi dan kontraktor yang menunjukkan tanda-tanda kesehatan tenaga kerja. Singkatnya, produksi fleksibel setidaknya dalam industri pakaian jadi telah menciptakan mesin yang jauh lebih efektif untuk mengeksploitasi pekerjaan daripada yang ada sebelum era baru kapitalisme yang global. Berikut adalah bagian ketiga. Berbicara tentang ekonomi perkotaan yang berubah. Dibahas juga tentang memahami tunawisme dari global ke lokal menurut Jennifer Waltz dan Michael Dyer. Tunawisme adalah ekspresi dan perluasan kemiskinan di Amerika Serikat. Secara sederhana, pendapat pribadi telah menurun sedemikian rupa sehingga orang tidak mampu lagi membeli atau menyewa rumah. Dalam praktik, yang tentu saja segalanya jauh lebih rumit. Misalnya, mengapa ada begitu banyak tunawisma saat ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan begitu banyak korban? Mengapa beberapa orang terjebak dalam siklus tunawisme yang berlarut-larut? Dan apa yang terjadi dengan jaring pengaman sosial yang seharusnya melindungi orang dari kemiskinan dan kekurangan yang ekstrim? Mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memusatkan perhatian pada restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi negara, kesejahteraan, dan perubahan demokrasi untuk menjelaskan peningkatan marginalitas ekonomi dalam populasi secara luas. Dikatakan juga bahwa ketika kemiskinan semakin dalam karena pengangguran dan upah rendah, ekonomi jasa yang muncul masih berhasil menciptakan pekerjaan yang berupah tinggi dan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil keseluruhannya adalah perubahan besar dalam distribusi pendapatan negara. Antara tahun 1950 dan 1970, perbedaan antara yang kaya dan yang kurang kaya telah menyempit. Tetapi pola ini berbalik pada tahun 1970-an, ketika disparitas pendapatan mulai sedikit meningkat. Mereka menjadi penting selama 1980-an pada akhir dekade ini. 1% orang terkaya menerima pendapat setelah pajak sebanyak gabungan 40% terbawah. Dibahas juga tentang restrukturisasi dan pembangunan kembali ekonomi. Citra kita tentang kota tidak hanya terlihat dari orang, tetapi juga bangunan, rumah, kantor, dan pabrik tempat penduduk dan pekerja tinggal dan berproduksi. Lingkungan binaan ini membentuk kantor yang menyusun hubungan sosial, menyebabkan kesamaan gender, orientasi seksual, ras, etnis, dan kelas, mengasumsikan identitas spesial. Kelompok-kelompok sosial pada gilirannya membekas secara fisik dan struktur perkotaan melalui pembentukan komunitas. Persaingan memperebutkan wilayah dan segregasi, dengan kata lain, melalui pengelompokan, pendirian batas, dan penetapan jarak. Dibahas juga tentang gentrifiers. Di satu sisi, para gentrifiers membangun lingkungan bangunan yang bobrok dari
vernakular perkotaan dari perspektif estetika dan sejarah yang sama yang secara tradisional digunakan untuk melihat lanskap. Di sisi lain, tuntunan mereka untuk melestarikan bangunan tua dengan memperhatikan nilai budaya daripada nilai ekonomi. Berikut adalah pembahasan bagian 4. Adapun pembahasan tentang kekacauan atau komunitas, petunjuk kebijakan oleh Paul A. Jarkowski, dan Paul berpendapat bahwa faktor utama di balik meningkatnya konsentrasi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi metropolitan dan proses umum yang menciptakan dan mempertahankan segregasi berdasarkan ras dan kelas. Variabel tingkat metropolitan untuk peluang ekonomi dan segregasi dapat menjelaskan sekitar 4/5 variasi di antara wilayah metropolitan dan tentang proporsi yang sama dari perubahan kemiskinan di lingkungan dari waktu ke waktu. Meskipun faktor-faktor seperti lokasi spesial, budaya bertetangga, dan kebijakan sosial mungkin memainkan peran, faktor-faktor tersebut merupakan faktor sekunder yang meningkatkan pendapatan dan penilaian lingkungan yang bersama-sama menjelaskan sebagian besar variasi yang diamati dalam kemiskinan ghetto. Adapun pembahasan tentang urban sprawl menurut Tad Williamson, David Imbroscio, dan Gar Alperovitz, dan Tad Williamson, David Imbroscio, dan Gar Alperovitz menunjukkan bahwa pertumbuhan pinggiran kota yang direncanakan berdampak negatif terhadap kualitas hidup, merusak lingkungan, membuang-buang uang dan tanah, serta merugikan bisnis kecil. Mereka meninjau sejumlah inisiatif kebijakan untuk mencegah penyebaran di masa depan dan untuk mengatasi biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penyebaran yang ada. Serangkaian strategi terakhir kurang berfokus pada perubahan dalam aturan yang mengatur perluasan pinggiran kota daripada membuat kota-kota pusat lebih menarik. Warga berpenghasilan tinggi kebanyakan adalah memiliki biaya sosial dan disfungsi yang terkait dengan penurunan pusat kota berkurang. Seperti yang telah kita ketahui, pemanfaatan prasarana dan gedung